Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral. Yang pertama yaitu tentang pengertian integral. Jadi integral merupakan bentuk pada operasi matematika yang menjadi kebalikan atau disebut inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah ataupun suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian itu, ada dua hal yang dilakukan dalam integral hingga dikategorikan menjadi dua jenis integral, yaitu integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan yang disebut juga sebagai integral tak tentu. Dan kedua, integral sebagai limit dari jumlah ataupun suatu luas daerah tertentu yang disebut integral tentu. Ya, yang pertama yaitu tentang integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan bentuk integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas, sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan hanya dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Istilah tak tentu berarti bentuk fungsi f memuat konstanta real sembarang. Konstanta sembarang ini umumnya disimbolkan dengan huruf C dan menjadi ciri dari hasil integrasi tak tentu. Satu yaitu aturan dan rumus dasar integral tak tentu pada fungsi aljabar. Yang pertama yaitu integral tak tentu suatu konstanta. Jika fungsi yang akan diintegralkan tidak mengandung variabel atau hanya berupa konstan, maka hasil integralnya akan mengikuti rumus dasar berikut ini, yaitu integral k dx sama dengan kx tambah c. Jadi pada rumus ini tinggal ditambah dengan huruf c, di mana keterangannya itu k adalah konstan atau bilangan integrasi dan c adalah tetapan integrasi. Contohnya yaitu tentukan hasil integral dari beberapa bentuk di bawah ini, yaitu 6dx. 6dx sesuai dengan rumus tadi, jadi tinggal ditambah c, jadi 6dx sama dengan 6x ditambah c. Dan seterusnya. Bagian kedua yaitu integral tak tentu fungsi pangkat. Integral tak tentu dari suatu fungsi pangkat dapat diartikan sebagai fungsi pangkat lain yang diperoleh dari integran dengan cara menambah pangkatnya dengan 1 dan membagi pernyataan yang dihasilkan dengan pangkat baru tersebut. Dengan kata lain, integran berbentuk fungsi pangkat, maka hasil integralnya itu mengikuti rumus dasar berikut. Rumusnya yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x n tambah 1 ditambah c. Contohnya, tentukan hasil dari integral tak tentu berikut ini, yaitu integral x pangkat 4 dx. Jadi sesuai dengan rumus dasar untuk fungsi pangkat di atas, di mana pangkatnya yaitu 4, maka x pangkat 4 dx sama dengan 1 per pangkatnya yaitu 4, jadi 4 ditambah 1 x, 4 ditambah 1 ditambah c. Jadi hasilnya yaitu 1 per 5 x pangkat 5 ditambah c. Yang ketiga yaitu integral tak tentu konstan kali fungsi. Aturan ketiga ini merupakan perpaduan antara aturan pertama dan aturan kedua. Jika fungsi 1, integran atau fungsi yang akan diintegralkan merupakan hasil kali konstan dan fungsi, maka hasil integralnya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus dasar berikut ini, yaitu integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Integral k x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x n tambah 1 ditambah c. Contohnya,
Tentukan hasil dari integral tak tentu berikut ini, yaitu integral 4x pangkat 3 dx. Nah, dari soal berikut, K sama dengan 4, di mana K ini adalah konstan, dan N sama dengan 3. Maka sesuai rumus yang tadi, maka diperoleh 4x pangkat 3 dx sama dengan 4 integral x pangkat 3 dx. Jadi 4 dikali 1 per, karena pangkatnya itu 3, jadi 3 ditambah 1 x pangkat 3 tambah 1 tambah c. Jadi 4, 1 per 4 x tambah 4 tambah c. 4 kali 1 4, 4 per 4 1, jadi hasilnya yaitu x pangkat 4 tambah c. Bagian keempat yaitu integral tak tentu penjumlahan fungsi. Integral yang berbentuk penjumlahan dua fungsi. Misalkan diberikan dua buah fungsi dengan variabel yang sama, yaitu fx dan gx. Maka hasil integral dari penjumlahan fungsi tersebut dapat diselesaikan dengan rumus dasar berikut ini. Sini dapat kita lihat integral fx tambah gx dx sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx. Di mana keterangan fx fungsi pertama dari variabel x dan gx fungsi kedua dari variabel x. Contohnya dapat kita lihat. Tentukan hasil dari integral 4x pangkat 3 tambah 2x dx. Nah, kita masukkan rumusnya. Jadi 4x pangkat 3 tambah 2x dx sama dengan integral 4x pangkat 3 dx tambah integral 2x dx. Jadi hasilnya yaitu 4 dikali 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 tambah konstan tambah 2 dikali 1 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah konstan 2. Jadi 4 dikali 1 per 4 x pangkat 4 tambah konstan tambah 2 dikali 1 per 2 x pangkat 2 tambah konstan. Jadi x pangkat 4 tambah konstan 1 tambah x pangkat 2 tambah konstan 2. Jadi hasilnya yaitu x pangkat 4 tambah x pangkat 2 tambah konstan. Bagian kelima yaitu integral tak tentu kebalikan variabel. Jika integran merupakan bentuk kebalikan dari variabel fungsi atau variabel pangkat negatif 1, maka hasil integral dari fungsi tersebut dapat diperoleh dari aturan dasar berikut ini, yaitu integral x pangkat min 1 dx sama dengan ln x tambah c, di mana keterangan x itu variabel fungsi, ln yaitu logaritma natural, dan nilai mutlak dari variabel x. Yang kedua yaitu aturan dasar integral tak tentu pada fungsi trigonometri. Ya, jadi ini adalah rumus-rumus integral tak tentu pada fungsi trigonometri. Dan juga integral tak tentu fungsi trigonometri dengan variabel sudut ax ditambah b. Ya, kita ke materi selanjutnya yaitu tentang integral tentu. Integral tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya itu memiliki batasan. Nah, batasan tersebut itu biasanya disebut sebagai batas atas dan batas bawah. Batas variabel integrasi umumnya ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Karena variabel integrasinya memiliki batas,
maka hasil integral tentu merupakan suatu bilangan yang pasti dan bukan merupakan penyelesaian umum seperti halnya integral tak tentu. Di sini terdapat aturan dasar integral tentu. Integral tentu dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan dasar berikut ini, yaitu integral B, batas atasnya itu B dan batas bawahnya itu A. Fx dx sama dengan Fb kurang Fa. Keterangan B yaitu batas atas variabel integrasi, A batas bawah variabel integrasi, Fx yaitu fungsi yang akan diintegralkan dan dx merupakan variabel integrasi. Fb merupakan nilai integral pada batas atas dan Fa yaitu nilai integral pada batas bawah. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Nah, di sini contohnya yaitu tentukanlah integral berikut, yaitu integral di mana batas atasnya itu 2 dan batas bawahnya itu 1, yaitu 2x kuadrat kurang 3 pangkat 2 dx. Jadi penyelesaiannya yaitu integral 2 min 1. Jadi dari soal ini kita selesaikan dan hasilnya itu 4x pangkat 4 kurang 12x kuadrat tambah 9 dx. Nah, pada hasil ini kita integralkan sehingga mendapatkan hasil yaitu 4/5 x pangkat 5 kurang 4x pangkat 3 tambah 9x. Jadi integral di mana batas atasnya yaitu 2 dan batas bawahnya itu min 1 kita simpan di belakang. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai pada batas ini ke dalam x. Jadi 4/5 dikali, jadi yang pertama itu kita masukkan batas atasnya yaitu 4/5 dikali 2 pangkat 5 kurang 4 kali 2 pangkat 3 tambah 9 dikali 2 kurang. Nah, yang langkah selanjutnya yaitu kita masukkan batas bawah. Jadi 4/5 dikali min 1 pangkat 5 kurang 4 kali min 1 pangkat 3 tambah 9 dikali min 1. Hasilnya itu 128 kurang 32. 128/5 kurang 32 tambah 18 kurang min 4/5 ditambah 4 kurang 9. Jadi 25. 3/5 kurang 14 kurang min 5 4/5. Nah, hasil akhirnya itu 17 2/5. Sifat-sifat integral tentu. Yang pertama yaitu batas atas dan batas bawah sama. Jika batas atas dan batas bawah dalam suatu integral tentu adalah sama, maka hasil dari integral tentu dari fungsi tersebut akan sama dengan 0, sebab tidak ada daerah atas batas-batas tersebut. Nah, rumusnya yaitu seperti ini. Di sini batas atasnya yaitu A dan batas bawahnya yaitu A. Jadi hasilnya itu 0. Yang kedua itu perubahan posisi batas. Jika batas atas dan batas bawah dalam integral tentu diubah posisinya, batas atas menjadi batas bawah dan batas bawah menjadi batas atas. Untuk fungsi integral yang sama, maka akan diperoleh hasil yang sama namun berbeda tanda. Nah, di sini integral batas atasnya itu B, batas bawahnya A. Maka hasilnya itu minus integral batas atasnya B, batas bawahnya A. Perkalian dengan konstan. Jika fx adalah fungsi integran dan k merupakan tetapan atau konstan sebarang, maka integral dari perkalian fx dengan konstanta memenuhi sifat berikut ini. Yaitu integral mana batas atasnya B, batas bawahnya A, k dikali fx dx sama dengan k integral batas atas B, batas bawah A, fx dx. Yang keempat yaitu penjumlahan selisih dua fungsi.
Misal diberikan dua buah fungsi yaitu fx dan gx, maka integral tentu dari penjumlahan atau pengurangan kedua fungsi tersebut dapat diselesaikan berdasarkan rumus berikut ini. Nah, di sini kita dapat melihat rumusnya. Nah, bagian keempat yaitu teknik-teknik pengintegralan. Sering kita jumpai fungsi-fungsi yang akan diintegralkan tidak sesuai dengan rumus dasar integral dan tidak sedikit fungsi tersebut diberikan dalam bentuk yang sangat rumit. Teknik pengintegralan untuk menyelesaikan integral dengan fungsi seperti itu yaitu dengan cara integral substitusi dan integral parsial. Nah, rumus dasar integral substitusi di sini dapat kita lihat yaitu integral fu du per dx sama dengan integral fu du. Nah, contohnya dapat kita lihat seperti ini. Tentukan integral berikut yaitu integral 5x kurang 2 pangkat 3 dx. Nah, kita misalkan u sama dengan 5x kurang 2, du sama dengan 5 dx, dx sama dengan 1/5 du. Sehingga 5x kurang 2 pangkat 3 dx sama dengan integral u pangkat 3 1/5 du. Sama dengan 1/5 integral u pangkat 3 du sama dengan 1/5 dalam kurung 1/4 u pangkat 4 tambah c. Jadi hasilnya itu 1/20 5x kurang 2 pangkat 4 ditambah dengan c. Yang kedua itu integral parsial. Rumus integral parsial yaitu integral u dv sama dengan uv kurang integral v du. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya. Jadi kita itu tinggal memasukkan rumus saja. Nah, beberapa penggunaan integral tertentu. Yang pertama yaitu luas daerah yang dibatasi sebuah kurva. Nah, luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang a dan b di atas sumbu x. Nah, rumusnya yaitu L sama dengan integral di mana batas atasnya b, batas bawahnya a, fx dx. Sedangkan luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang a dan b di sumbu x di bawah sumbu x, rumusnya itu L sama dengan minus. Jadi perbedaannya di sini terdapat minus. Minus di mana integral dengan batas atas b, batas bawah a, fx dx. Yang kedua yaitu luas daerah yang dibatasi dua kurva. Jadi rumusnya untuk luas daerah yang dibatasi dua kurva fx dan gx itu integral b a fx kurang gx dx. Ya, mungkin sampai sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan.